Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam kajian Fikih Islam bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Kajian ini dimulai dengan membaca teks, menerjemahkan, dan menjelaskannya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat mazhab. Jika ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama membuka kitab Fathul Qorib, ya, halaman yang ke-7. Silakan ke-78, ya. Sekarang kita akan membahas terkait mandi wajib, ya. Mandi wajib halaman 6, ya. Halaman 6 dan 7. Ya, tentu di sini ada beberapa santri yang sama-sama mengkaji, ya. Teh Ariyanti, ya, kemudian Pari, ya, Pakih, Payis, ya, dan saudara yang berada di luar sana. Ya, kita semoga mendapatkan berkah dari kajian kitab ini. Baik, silakan untuk dibacakan, ya. Paslun, pasal, ya, pasal ini waladi yujibul gusla sittatu asya, ya, yang yujibu, alladhi yang yujibu, mewajibkan al-gusla, mandi, sittatu asya, ada 6 perkara. Coba, ya, sittatu asya ada 6 perkara. Dilanjut. Salah satun, ya, 3. Tastariku piha. Tastariku itu bareng-bareng, ya, atau berserikat, ya, berserikat itu bareng-bareng. Fiha, pada yang 3 tersebut. Piha, pada yang 3 tersebut. Rijalun wanisaun. Ada alif lam enggak? Ar-rijalu wan nisa'u, ya, ar-rijalu laki-laki, wan nisa'u dan perempuan. Terus wahia, ya, dan yang 3 itu adalah yang pertama iltiqaul khitanaini. Iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 hitan. Jadi yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 hitan. Terus jangan ada jeda. Wa injalul maniyi, dan keluarnya mani. Wal mautu, dan maut. Ya, wal mautu dan maut. Nah, ini tastariku pihar rijalu wan nisa'u. Tastariku bersama-sama, pihak pada yang 3 itu ar-rijalu wan nisa', laki-laki dan perempuan. Yang pertama apa tadi? Iltiqaul khitanaini, ya, bertemunya 2 khitan. Ya, dalam hadis dikatakan idzal taqal khitanani faqad wajabal guslu wa illam yunzil, ya. Apabila bertemu 2 khitan, ya, maka
telah wajib ya mandi walaupun tidak keluar mani. Ya, pokoknya bertemu aja gitu ya, bersentuhan ya. Ya antara dua hitan. Dua hitan itu kan laki-laki di hitan. Jadi kulupnya dibuang. Ya, kalau perempuan itu sebagian dari klitorisnya itu dihilangkan gitu. Itu namanya dihitan. Nah, jadi kalau ketemu antara penis dan vagina atau antara zakar dan parji, kalau laki-laki namanya zakar, kalau perempuan namanya parji. Nah, itu dua hitan ketemu. Ya, itu pakod wajabal guslu, maka telah wajib mandi ya, walaupun tidak keluar mani. Nah, jadi dengan mandi ini akan kembali segar ya. Setelah sebelumnya tenaga pikiran itu dikuras gitu. Ya, tensi darah menjadi naik ya, kemudian tenaga keluar, pikiran juga keluar ya, perasaan juga begitu. Pokoknya semua kekuatan itu dikeluarkan pada saat itu. Nah, setelah itu maka kita itu wajib mandi gitu ya. Dah, yang pertama tadi apa? Yang mewajibkan mandi, Teh Ariyanti, iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan. Yang kedua adalah wa injalul maniyyi, keluar mani. Ya, pokoknya keluar mani. Baik laki-laki ataupun perempuan ya, baik melalui persetubuhan ya, persetubuhan ataupun dengan cara yang lain, istimna misalnya. Istimna itu onani ya, bagi laki-laki, juga perempuan gitu. Kemudian ada yang keluar ya, yang menimbulkan rasa enak ya, dan keluarnya itu muncrat bagi laki-laki. Nah, itu yang disebut dengan mani. Jadi keluar mani itu wajib mandi ya. Diulangi, keluar mani baik melalui persetubuhan atau melalui onani atau melalui masturbasi ya, atau melalui jalan lain, yaitu misalnya mimpi gitu. Ya, laki-laki ada mimpi, perempuan juga ada mimpi. Kemudian keluar mani, yaitu keluar cairan ya, yang menimbulkan rasa nikmat. Nah, itu yang disebut dengan mani. Nah, kalau hanya geli-geli basah saja itu bukan mani, itu namanya madhi itu ya. Bedanya apa? Kalau mani keluarnya itu menimbulkan rasa enak, tapi kalau madhi ya, itu hanya geli-geli saja. Nah, mani itu tidak najis ya. Kalau madhi itu kalau timbul syahwat ya, seorang perempuan membayangkan seorang laki-laki kemudian meleleh cairan, itu namanya madhi. Laki-laki juga begitu ya, melihat timbul syahwat ya, kemudian keluar cairan tapi tidak menimbulkan nikmat gitu, itu namanya madhi. Nah, madhi itu najis tapi tidak wajib mandi kalau keluar ya. Ada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi, hanya beliau itu tidak berani bertanya langsung kepada Nabi, malu ya, melalui seorang sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Duwali ya. Ya, dia mengatakan kuntu madzaan, aku ini keluar madhi ya, apakah aku harus mandi? Jawabnya tidak ya, cukup bersihkan ya. Yang kena madhi itu berarti madhi itu najis ya, termasuk wadi. Wadi itu bukan karena syahwat ya, tapi cairan ya berupa lendir yang keluar baik dari vagina perempuan
ataupun dari penis laki-laki, ya, karena kelelahan misalnya, tiba-tiba celananya basah, cipruk gitu ya. Nah itu namanya wadi. Itu juga membatalkan wudhu, tetapi tidak wajib mandi. Hanya ya, wadi itu termasuk ke dalam kategori najis. Jadi diulangi Teh Ariyanti, yang kedua yang mewajibkan mandi adalah inzalul maniyi, keluarnya mani ya, ya melalui jalan apapun. Dan yang ketiga, ada yang ketiga apa tadi? Wal mautu, mati ya. Nah mati itu bukan wajib mandi tapi dimandikan. Salah satu fardu kifayah dari orang muslim terhadap muslim yang sudah meninggal dunia adalah memandikan jenazah. Sehingga kalau si jenazah itu meninggal lalu dikuburkan, belum sempat dimandikan, maka boleh digali kuburannya, kemudian dimandikan, dikafani, dikubur lagi gitu. Saking wajibnya mandi jenazah itu. Nah itu ya, tastariku pihar rijalu wan nisa, ya, yang bersama-sama tastariku itu pihak dalam hal yang tiga, antara laki-laki dan yang perempuan. Yang pertama adalah iltiqaul khitanaini, ya, bertemunya dua hitan. Yang kedua inzalul mani, keluar mani. Dan yang ketiga al maut. Nah sekarang ya, coba dilanjutkan Teh Ariyanti. Setelah itu apa? Wasalah satun, dan tiga hal lagi. Tuhtasu ya, tuhtasu dikhususkan apa? Tuhtasu dikhususkan biha ya, dengan yang tiga itu an nisa'u, perempuan. Khusus untuk perempuan itu. Jadi tidak ada pada laki-laki. Apa itu? Al haidu. Coba tuhtasu bihan nisa'u, terus wahia, dan dia al haidu, haid, wan nipasu, dan nipas, wal wiladatu, dan wiladah. Haid, nipas, dan wiladah. Apa itu Teh Ariyanti? Tolong dicarikan bedanya antara darah nipas dan darah wiladah ya. Ya, tolong dicarikan. Apa bedanya darah nipas dan darah wiladah? Nah, yang jelas yang pertama, tolong ya dicarikan beda antara nipas dan wiladah. Nah, jadi yang pertama, apabila perempuan datang bulan atau haid atau menstruasi gitu. Nah, yaitu kalau perempuan itu sudah berumur 9 tahun, litis isinina ya. Jadi alat reproduksinya itu sudah matang. Nah, kemudian ada opum yang siap dibuahi. Nah, tetapi tidak dibuahi, maka dia menjadi darah haid gitu. Menjadi darah haid, itu darah yang kotor. Nah, dia itu kalau sudah selesai wajib mandi. Nah, darah haid itu rata-rata 6 hari atau 7 hari, 1 minggu ya. Paling sedikit 1 hari, dan pada umumnya paling banyak itu 15 hari. Nah, kalau sudah 15 hari masih tetap keluar darah, maka menurut mazhab Syafi'i ya, itu termasuk ke dalam kategori
darah istihadah atau darah penyakit gitu. Jadi mandi saja, kemudian sholat dan puasa sebagaimana mestinya gitu. Ya sudah ada Teh Arianti perbedaan antara nifas dengan wiladah. Sudah ada. Jadi kalau perempuan melahirkan itu kan keluar darah. Ya itu ada yang 1 tetes saja, ada juga yang pada umumnya itu 40 hari ya. Nah, tapi kalau misalnya 40 hari masih tetap keluar, nah menurut madhab Syafi'i, ya madhab Imam Syafi'i, tunggu sampai 60 hari. Nah, kalau sudah 60 hari masih tetap keluar, maka itu bukan lagi darah nifas atau wiladah ya, tetapi itu sudah termasuk ke dalam kategori istihadah. Sudah ada ketahuan? Darah nifas merupakan darah Iya. Ya, darah nifas merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Iya, dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Baik secara normal Ya, maupun baik sesar. secara normal ataupun secara sesar gitu. Nah, lalu apa yang disebut darah wiladah? Darah yang keluar bersamaan dengan bayi ketika Iya, melahirkan dan termasuk hadas besar. iya, darah wiladah itu darah yang keluar bersama bayi ya, dan itu merupakan hadas besar. Segitu ya. Jelas saudara sekalian apa bedanya darah nifas dengan darah wiladah. Nah, darah wiladah itu pada saat seorang perempuan itu melahirkan, itu ada darah yang keluar bersama dengan si jabang bayi itu. Ya. Nah, sedangkan darah nifas itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan gitu. Dan itu waktunya itu tadi rata-rata 40 hari. Tapi ada juga yang kurang dari 40 hari sudah tidak lagi keluar darah. Nah, kebanyakannya 40 hari. Tapi ada juga yang lebih dari 40 hari masih mengeluarkan darah nifas. Nah, tunggu waktunya itu sampai 60 hari. Udah ya. Saudara sekalian, itu 3 hal yang menyebabkan kita itu wajib mandi. Ada 3, tastariku bihar rijalu wanisa ya wahia ya, dan dia adalah iltiqaul hitanaini. Yang kedua adalah inzalul mani, dan yang ketiga adalah al maut. Nah, kemudian wasalah satun tuhtasu bihan nisa. Yang 3 itu dikhususkan untuk perempuan, yaitu wahya al haidu, haid, wan nipasu, dan darah nipas, wal wiladatu, dan darah wiladah. Ya, kita lanjutkan kepada teks berikutnya. Silakan Teh Arianti untuk dibacakan. Paslun, silakan Anda lihat halaman berapa tadi? Halaman 6 ya? Halaman 7 ya? Paslun, pasal. Wafaro idul gusli, dan fardu mandi ya, atau biasa disebut dengan rukun mandi ya. Salah satu asya, ada 3 perkara. Ada 3 perkara. Salah satu 3 asya perkara ya, pirang-pirang perkara. Nah, apa itu 3 itu ya? An-niyatu. Yang pertama adalah niat. Jadi kalau Anda sudah keluar mani
atau hubungan badan, tiba-tiba mandi, tidak niat untuk mandi wajib, itu tidak sah mandinya, harus diulangi. Karena apa? Ibadah itu harus memakai niat. Niat artinya mandinya itu sengaja untuk mandi wajib, untuk menghilangkan hadas besar. An-niyatu yang pertama yaitu niat. Yang kedua wal wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Wa izalatun najasati, keduanya itu menghilangkan najis, in kanat apabila ada najis tersebut, ala badanihi atau fi badanihi, ala badanihi di atas badannya. Jadi pertama niat dulu mandi besar ya. Lalu kalau ada najis ya, mungkin ada air kencing ya, tatkala duduk itu pipis dulu, kemudian kotor, bersihkan dulu najisnya ya, atau sebelumnya mohon maaf ya, buang air besar dulu ya, cebok dulu gitu, istinja dulu ya, baru setelah itu yang ketiga wa apa? Wa isolul ma'i ya, wa isolul ma'i menyampaikan air, isol itu menyampaikan atau meratakan, al ma'i air, iya, ila jami'i sya'ri kepada seluruh sya'ri itu rambut ya, wa basyaroti, wa basaroti atau wal basaroti, wal basaroti dan kulit itu. Jadi 3 saja begitu ya. Ya coba diulangi, rukun atau fardu mandi besar itu yang pertama adalah niat. Ya. Niat. Bagaimana kalau sudah terlanjur gitu ya, tidak niat itu? Sudah, ulangi lagi. Tapi kalau misalnya masih di kamar mandi ya, belum dilap pakai anduk ya, tinggal niat, diulangi lagi, disiram di seluruh tubuh itu begitu ya. Si rambut itu semuanya basah gitu ya. Kemudian kulit semuanya basah. Nah, itu yang disebut isolul ma'i ila jami'i sya'ri kepada seluruh rambut, wal basaroti dan kulit ya. Sudah jelas ya? Itu saja atau ada tambahan lagi materinya? Iya. Coba dilihat lagi. Itu rukunnya ya atau fardunya. Sekarang sunatnya. Wa sunanuhu, dan sunat mandi wajib itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Wa sunanuhu, dan sunat mandi wajib itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Coba lihat lagi, 5 perkara itu apa? Atasmiyatu, pertama membaca bismillah. Masuk ke kamar mandi ya, bismillahirrahmanirrahim ya, kemudian niat atau dari awal niat untuk mandi, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama, atasmiyatu ya. Wal wudu'u dan berwudu qoblahu ya, sebelum mandi itu ya, setelah berniat ya, atau setelah membaca basmalah ya, kemudian niat berwudu mandi, tapi berwudu dulu. Wal wudu'u qoblahu, dan berwudu terlebih dahulu sebelum mandi wajib itu ya, sehingga tidak sekaligus nih, karena banyak orang yang
mati di kamar mandi karena mandinya itu langsung ya, kepalanya dibasahi gitu. Jadi mestinya bertahap dulu gitu, yaitu tadi ya berwudu terlebih dahulu ya. Itu yang kedua ya, wal wudu'u qoblahu, dan wudu terlebih dahulu qoblahu, sebelum mandi wajib. Itu yang kedua, yang termasuk sunat. Yang ketiga apa? Ya, wa imrorul yadi alal jasadi. Imror itu, marro itu lewat ya, melewatkan air. Wa imrorul yadi ya, apa wa imrorul yadi alal jasadi, terhadap jasad ya. Jadi ketika mandi itu disiram ya, di tangan itu diusapkan ya, yaitu yang dimaksud imrorul yadi alal jasadi, kepada jasad ya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Wa imrorul yadi ya, melewatkan atau mengusapkan tangan ya, ala jasadi, kepada jasad ya. Itu yang ketiga. Yang keempat wal muwalatu. Muwalatu itu terus-terus. Wal muwalatu terus gitu. Iya. Jadi tidak boleh misalnya niat dulu kemudian main bola ya. Kemudian setelah itu berwudu main pingpong ya. Kemudian setelah itu meratakan air. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus muwalah. Muwalat itu terus-terus ya, continue ya, continue. Nah, itu terus menerus. Wal muwalatu, kemudian yang terakhir watakdimul yumna alal yusro, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi tadi meratakan air ke tubuh itu kanan dulu ya, kemudian ke kiri. Jadi setelah wudhu tadi ya, setelah berwudhu ya, itu menyiram badan dengan air yang kanan dulu ya, diusap pakai tangan, kemudian yang kiri. Itu watakdimul yumna alal yusro, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Sudah habis ya? Sudah habis itu? Ya, nanti berikutnya kita akan membahas mandi yang sunat. Nah, kalau tadi itu mandi yang wajib. Ya, nanti kita akan bahas ya masing-masing kenapa kemudian disebut sunat dan lain sebagainya. Saudara sekalian, para santri, ya, kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan itu bermanfaat. Allahumma arinal haqqo haqqon warjukna tiba'ah wa arinal batila batila warjukna jatinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian fikih Islam oleh Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.